Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu berbuat baik, justru semakin banyak luka yang kamu dapatkan? Semakin kamu berusaha tulus, justru semakin kamu dimanfaatkan. Kamu menolong, tapi dibalas pengkhianatan. Kamu sabar, tapi dianggap lemah. Kamu mendoakan, tapi mereka mencelamu. Kamu mencoba menjadi cahaya, tapi dunia terus-menerus menyiramkan kegelapan kepadamu. Rasanya tak adil, bukan? Tapi izinkan aku bertanya, apakah kita berbuat baik karena manusia atau karena Allah? Jika karena manusia, maka kecewa itu pasti. Tapi jika karena Allah, maka sakit pun akan menjadi pahala. Dalam dunia yang rusak ini, berbuat baik bisa jadi dianggap aneh. Di tengah kebisingan ego dan kepentingan, ketulusan dianggap kelemahan. Tapi ketahuilah, justru disitulah nilai keimananmu diuji. Karena Allah tak pernah menilai hasil akhir dari respon manusia, tapi Allah menilai keteguhan hatimu dalam mempertahankan kebaikan meski dibalas kejahatan. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara. Semua itu karena beliau memilih tetap berbuat baik. Tapi di ujung cerita, Allah muliakan dia di istana. Lihat pula Nabi Muhammad, manusia terbaik yang justru paling banyak disakiti. Tapi beliau tak pernah berhenti menyebarkan kebaikan, karena beliau tahu, bukan dunia yang jadi tujuan, melainkan ridha Allah yang abadi. Kita tidak dituntut untuk menyenangkan dunia. Kita hanya diminta untuk tetap menjadi hamba yang baik di saat dunia tak lagi mengenal kebaikan. Jangan biarkan luka orang lain merubah jiwamu menjadi keras. Biarkan mereka menyakitimu, asal jangan sampai kamu kehilangan jati dirimu. Karena di mata Allah setiap air matamu yang jatuh karena menahan amarah, setiap kebaikanmu yang dibalas dengan cacian, semua itu tak ada yang sia-sia. Teruslah berbuat baik, karena dunia ini fana, tapi kebaikanmu abadi di sisinya. Kebaikan tidak bergantung pada respon manusia. Banyak orang berhenti berbuat baik bukan karena mereka kehabisan kebaikan, tapi karena mereka lelah dikecewakan. Mereka pernah tersenyum namun dibalas sinis. Mereka pernah membantu tapi akhirnya disingkirkan. Mereka pernah memberi segalanya lalu ditinggalkan tanpa sisa. Itu sebabnya penting untuk memahami satu hal. Kebaikan sejati tidak pernah bergantung pada bagaimana manusia membalasnya. Jika tidak, maka kebaikan kita akan selalu rapuh, mudah runtuh oleh penolakan dan pengkhianatan. Seorang mukmin yang ikhlas tidak menjadikan pujian sebagai bahan bakar amalnya. Ia tidak menggantungkan semangatnya pada pengakuan. Ia tahu manusia bisa berubah. Hari ini mereka memuji, esok mereka mencaci, tapi Allah tidak pernah salah menilai. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan kepada Rasul-Nya. Dan balasan dari kebaikan tidak lain adalah kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Tapi apakah balasan itu harus datang dari manusia? Tidak. Ayat ini tidak menjanjikan bahwa orang yang kita tolong akan selalu membalas kita. Allah hanya menjanjikan bahwa setiap kebaikan akan dibalas. Namun bentuknya bisa berbeda, jalannya bisa tak terduga, dan waktu tibanya bisa ditunda. Jadi jangan kecewa saat orang tak menghargaimu. Bisa jadi Allah sedang melatihmu agar kamu hanya berharap kepadanya. Ketika kamu menahan amarah untuk memaafkan dan ternyata dia menyakiti lagi, tetaplah memaafkan. Karena Allah tahu betapa sulitnya itu. Dan dia sedang menulis pahala besar untukmu. Ketika kamu terus memberi meski hanya dibalas dengan diam, teruslah memberi. Karena balasan sejati datang dari langit, bukan dari bibir manusia. Jika engkau tidak mendapatkan balasan dari manusia atas kebaikanmu, maka jangan kecewa. Bisa jadi Allah telah menyimpannya untukmu di tempat yang lebih mulia. Jangan biarkan kebaikanmu mati hanya karena manusia tak pandai membalasnya. Jangan ubah hatimu yang lembut menjadi keras hanya karena dunia terlalu bising. Tetaplah jadi air di tengah padang pasir. Tetaplah jadi cahaya di lorong gelap. Meskipun mereka membencimu karena terangmu, tetaplah bersinar. Kebaikan bukan tentang pantas atau tidaknya orang menerima, tapi tentang bagaimana kamu menjaga jiwamu tetap bersih, meski dikelilingi kotoran dunia. Ingatlah, kebaikan yang kamu lakukan untuk manusia, balasannya ada pada manusia. Tapi kebaikan yang kamu lakukan karena Allah, balasannya ada di sisinya. Dan itu jauh lebih baik. Menjaga hati agar tidak mengeras karena luka. Salah satu bahaya terbesar saat kita terus disakiti adalah mengerasnya hati.
Bukan karena kita ingin menjadi jahat, tapi karena terlalu sering dilukai, kita mulai membangun benteng. Kita menjadi dingin, curiga, dan tidak lagi percaya pada ketulusan. Kita menutup diri agar tak lagi disakiti, tapi dalam proses itu, kita kehilangan jati diri. Padahal seorang mukmin sejati bukanlah ia yang berhenti mencintai hanya karena dikhianati. Bukan ia yang berhenti memberi hanya karena dicurangi, tapi ia yang tetap menjaga hatinya tetap lembut. Meski tangan-tangan kehidupan telah mencabik-cabiknya, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tapi Allah menjanjikan bahwa setiap air mata yang diteteskan karena sabar dan ikhlas akan dibalas dengan sesuatu yang tak tergantikan. Allah berfirman, "Maka karena itu bersabarlah kamu dengan sabar yang baik." Quran Surat Al-Ma'arij ayat 5. Apa itu sabar yang baik? Yaitu sabar yang tidak membuat hatimu mengeras, sabar yang tidak menghilangkan sisi lembutmu, sabar yang tidak berubah menjadi dendam tersembunyi, karena luka tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadi buruk. Jika kamu disakiti, jangan mewarisi rasa sakit itu kepada orang lain. Jangan biarkan orang yang melukaimu merusak caramu mencintai orang lain. Biarkan mereka bertanggung jawab atas keburukannya, dan kamu tetap bertanggung jawab atas kebaikanmu. Dunia ini penuh orang yang hidup dalam trauma dan kepahitan. Jangan ikut menjadi salah satunya. Justru jadilah bagian dari mereka yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Jadilah bagian dari mereka yang tetap percaya, walau sering dikhianati. Bukan karena naif, tapi karena hatimu dijaga oleh Allah. Hati itu seperti tanah. Jika ia keras, air kebaikan tidak bisa meresap. Tapi jika ia lembut, maka setiap tetes air akan tumbuh menjadi kebun amal yang menenangkan jiwa. Ya Allah, jadikan hatiku bersih dari dendam, iri, dan kebencian terhadap kaum muslimin. Ini adalah bentuk penjagaan hati yang luar biasa. Karena sesungguhnya, ujian terbesar dari disakiti bukanlah rasa sakitnya, tapi bagaimana tetap menjadi baik setelahnya. Jangan izinkan luka membuatmu membenci semua orang. Jangan izinkan satu orang yang buruk membuatmu menutup pintu kebaikan bagi yang lainnya. Teruslah berbuat baik. Bukan karena orang lain layak, tapi karena kamu tidak ingin menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Ingatlah, Allah tidak pernah meminta kita untuk membalas, tapi untuk tetap berbuat baik. Karena balasan bukan tugas kita, tapi miliknya. Kebaikan yang tak terlihat, bukan kebaikan yang sia-sia. Salah satu jebakan paling halus dalam perjalanan menjadi baik adalah perasaan sia-sia. Kita bertanya dalam hati, apa gunanya semua ini jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli, tidak ada yang membalas? Kita menyeka air mata orang lain, tapi tak ada yang menyeka air mata kita. Kita hadir untuk banyak orang, tapi saat kita rapuh, tak ada satu pun yang hadir. Kita tetap membantu, tetap menguatkan, tetap memberi. Tapi seolah semua itu menguap begitu saja, tak dianggap, tak dihargai. Tapi ketahuilah, kebaikan yang tidak dilihat manusia, justru yang paling jernih di hadapan Allah. Ada kebaikan yang langsung dibalas di dunia. Ada pula yang Allah simpan untuk akhirat. Ada yang Allah gantikan dalam bentuk yang tak kita duga, atau bahkan ditangguhkan agar jadi pemberat timbangan kita di hari hisab. Allah itu maha melihat. Tidak ada satupun amal sekecil apapun yang luput dari pengawasannya, dan Rabbmu sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan seseorang. Quran Surat Maryam ayat 30. Kadang, kebaikanmu yang dianggap kecil oleh manusia, justru sangat besar di sisi Allah. Mungkin kamu memberi segelas air kepada orang kehausan, dan Allah menyelamatkanmu dari api neraka karena itu. Mungkin kamu menahan lisanmu dari membalas ejekan, dan Allah menulis itu sebagai bentuk jihad melawan nafsu. Kita tidak tahu amal mana yang Allah paling cintai dari diri kita. Maka jangan berhenti hanya karena tidak terlihat, karena bisa jadi amal terbaikmu adalah yang paling tersembunyi. Seperti pohon yang tumbuh dalam diam. Ia tidak membuat suara saat berakar, tapi suatu hari ia akan berdiri kokoh. Begitu pula dengan kebaikan. Ia tidak selalu bersuara, tapi ia menumbuhkan kekuatan dalam jiwamu. Allah menyukai amal yang tersembunyi. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Jangan tunggu disorot untuk menjadi baik. Jangan tunggu bertepuk tangan untuk terus memberi. Jika Allah satu-satunya yang tahu, itu sudah lebih dari cukup. Jangan takut terlihat bodoh karena terus berbuat baik. Karena di mata Allah, orang-orang yang tetap menjaga kebaikan meski dicaci, mereka adalah hamba-hamba pilihannya. Ingat, kebaikan bukan kompetisi popularitas.
Ia adalah bentuk kesetiaan kepada Rabb yang Maha Menyaksikan. Teruslah berbuat baik. Meskipun tak ada yang melihat, Allah Maha Tahu, dan cukup satu pandangan ridha darinya untuk membuat seluruh sakitmu selama ini berubah menjadi bahagia yang tak tergambarkan. Bersinarlah walau dunia ingin memadamkanmu. Ada kalanya dunia seperti tempat yang gelap, pengap, dan penuh bayang-bayang kecurigaan. Saat kamu berbuat baik, mereka menganggapmu punya maksud tersembunyi. Saat kamu tersenyum, mereka menganggapmu munafik. Ketika kamu ikhlas, mereka justru berkata, pasti ada udang di balik batu. Saat itulah kamu merasa seperti cahaya kecil yang terus ditiup angin dari segala arah. Ditekan, dihina, diremehkan, seolah dunia ingin kamu padam. Ingin kamu menyerah, diam, dan berhenti menjadi cahaya. Tapi ketahuilah, Allah menciptakanmu untuk bersinar. Bukan untuk menjadi gelap hanya karena orang lain membencimu. Bukan untuk menjadi dingin hanya karena dunia tak mampu menghangatkanmu. Dan bukan untuk menjadi pahit hanya karena hidup memberimu luka. Berbuat baik di tengah dunia yang sinis adalah keberanian. Berbuat baik meski dibalas jahat adalah kemuliaan. Dan berbuat baik hanya karena Allah adalah kemurnian. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah tahu bahwa kamu terluka, tapi tetap memilih untuk memaafkan. Allah tahu bahwa kamu kecewa, tapi tetap menolong. Allah tahu bahwa kamu lelah, tapi tetap berjalan. Dan karena itu Allah menjanjikan jalan keluar yang tak pernah terlintas di pikiran manusia. Bersinarlah walau dunia ingin memadamkanmu. Karena cahaya tidak diciptakan untuk menyenangkan mata yang membenci terang. Cahaya ada untuk menuntun. Dan meskipun banyak yang menolak, pasti akan ada 1-2 jiwa yang terselamatkan karenanya. Ingatlah kisah para nabi. Mereka adalah lentera di malam yang gelap. Mereka dibenci, ditolak, disakiti, tapi mereka tidak berhenti bersinar. Karena mereka tahu, sinar mereka bukan untuk dunia yang memuja, melainkan untuk Allah yang memerintah. Bersinarlah. Meski mereka tak pernah mengakui terangmu, meski mereka berkata sinismu lebih mudah diterima, karena pada akhirnya, bukan dunia yang akan menilai kita, tapi Allah. Dan ketahuilah, dunia ini hanya sementara. Tapi setiap tetes cahaya yang kamu sebarkan akan menjadi saksi di hari penghakiman. Saat manusia sibuk mencari amal, kamu akan datang dengan cahaya kebaikan yang tak pernah padam. Meski dunia dahulu pernah mencoba memadamkannya. Teruslah berbuat baik, dan jangan berhenti bersinar, karena engkau diciptakan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menjadi hamba yang setia di hadapannya. Tetaplah jadi cahaya meski tak pernah dipandang. Wahai jiwa yang terluka namun tetap ingin menjadi baik, hidup ini memang tidak selalu adil. Dunia ini memang sering kali membalas ketulusan dengan pengkhianatan dan membayar cinta dengan luka. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi pribadi yang indah di hadapan Allah. Biarlah dunia mencela asal Allah ridha. Biarlah manusia mengabaikanmu, asal catatan amalmu tak pernah kosong. Biarlah kamu menangis dalam sujudmu, asal kamu tidak kehilangan kemuliaan hatimu. Karena setiap kebaikan yang kau lakukan, sekalipun tak ada yang tahu, tetap terjaga dalam catatan langit. Setiap sabar yang kau tahan, setiap senyum yang kau paksa, setiap luka yang kau sembunyikan di balik doa-doa malam, semuanya tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, dan Allah tidak pernah menutup mata dari hambanya yang terus bersabar, terus berbuat baik. Bahkan saat dunia menjadikannya tempat yang kejam, maka jika kamu lelah, rehatlah di sajadah. Jika kamu kecewa, kembalilah kepadanya. Dan jika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Berbuat baik bukan berarti kamu lemah. Justru kamu kuat, karena tidak semua orang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Berbuat baik bukan berarti kamu naif. Justru kamu bijak, karena tahu bahwa kebaikanmu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan semesta alam. Tetaplah jadi dirimu yang tulus. Tetaplah berjalan meski sendiri, karena takdir yang Allah tulis untuk orang-orang yang tetap istiqamah dalam kebaikan tidak pernah main-main. Dan kelak, di ujung perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, kamu akan tiba di tempat yang damai. Tempat di mana semua air matamu dibayar lunas. Tempat di mana semua kebaikanmu yang diremehkan akhirnya ditinggikan. Tempat di mana kamu akan bersyukur, karena dulu kamu memilih tetap menjadi cahaya.
Meski seluruh dunia ingin memadamkannya, teruslah berbuat baik, karena engkau tidak pernah tahu dari jalan mana Allah akan mengangkat derajatmu. Dan bisa jadi, dari semua kebaikan yang kau lakukan, satu saja yang menjadikanmu ahli surga.